Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa pengampunan, belas kasih, memaafkan adalah nilai yang berasal dari dirimu sendiri, yang berbeda dengan pengalaman kemanusiaan kami. Kami bisa memahami apa arti menjadi manusia, tapi juga apa arti menjadi ilahi. Bantu kami ya Bapa, supaya kami menjadi seperti hatimu. Terpujilah namamu kini sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu kata yang menjadi prinsip dari kehidupan seorang pelukis terkenal, Leonardo da Vinci. Seorang pelukis, seorang arsitek, seorang pematung, yaitu sfumato. Sfumato itu artinya adalah embracing the paradox of life. Hidup itu penuh dengan paradoks. Hidup itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata, dengan tindakan bahkan juga. Tapi lebih daripada itu, bukan kita yang menyelesaikan, tetapi Tuhan. Dan mengizinkan itu seringkali harus terjadi. Ya, dan tak bisa diselesaikan hanya dengan katakanlah usaha manusia. Sfumato, embracing the paradox. Itulah yang kurang lebih dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama. Di mana Paulus sendiri menceritakan pengalamannya yang ketika dia ditindas, ketika dia dipenjara, ketika dia kapalnya karam. Pengalaman-pengalaman pedih yang menyakitkan sehingga tetap menguatkan Paulus bahwa hidupnya bersandar kepada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Sfumato paradoks. Kita lihat hidup kita sendiri apakah penuh dengan paradoks yang tak bisa hanya dilukiskan dengan kata-kata. Ya, penuh dengan tampaknya bertentangan dan kita tak dapat menyelesaikan problem itu. Kalau kita berani menerima paradoks kehidupan kita, apa saja, ya, maka kita akan lebih damai, lebih tenang, dan tak dapat menyelesaikan segala masalah hanya dengan usaha dan tindakan kita. Ada misteri kehidupan yang tak dapat dilukiskan. Maka saudaraku terkasih, mari kita belajar menerima embracing the paradox. Sesuatu yang terjadi yang bertentangan, yang mungkin tak dapat kita selesaikan. Penderitaan salib Yesus itu adalah full of paradox, penuh dengan pertentangan. Salib sebagai tanda penghinaan, kekejaman, brutalitas, sekarang menjadi tanda kekuatan. Itulah paradoks. Nah, Injil hari ini juga mengisahkan tentang hal tersebut. Misalnya apa? Bahwa kita tidak bisa membalas dendam ketika orang berbuat jahat kepada kita. Penghinaan, ejekan itu juga seringkali terjadi supaya kita menjadi lebih dewasa, lebih matang, lebih bisa menerima realitas yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ya. Dendam bukanlah jawaban. Dendam bukanlah solusi yang terbaik, karena itu akan menimbulkan malapetaka. Di salah satu tulisan yang baru saja saya baca, Anda kenal, mungkin ingat keris Empu Gandring yang diminta oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Amatung karena Ken Arok suka dengan Ken Dedes. Maka ketika keris itu belum selesai, maka Ken Arok yang sudah ngempet untuk menikahi istrinya Tunggal Amatung, Ken Dedes, dia bunuh Empu Gandring. Dan Empu Gandring memberikan kutukan, 7 orang akan mati karena keris itu. Kita bisa melihat Ken Arok mati, Tunggul Amatung mati, Empu Gandring juga mati dengan kerisnya. Dan ada 4 lagi juga, ya, anak Ken Umang, anak dari Tunggul Amatung,
Yang balas dendam pada Ken Arok, anaknya Ken Arok balas dendam pada Tunggul Ama Tung, dan jadi ada 7 ya. Balas dendam, kutukan. Karena orang tidak mampu memaafkan, mengampuni. Dalam salah satu suku Batak misalnya, ya, karena terjadi pertengkaran antara saudara, maka kemudian saling mengutuk. Sampai sekarang mereka bertengkar yang tak dapat dilukiskan, padahal udah ribuan tahun yang lalu. Maka ketika ada 2 orang yang sama dari marga yang sama tapi berbeda namanya, ketika naik bis, maka bis itu tidak akan bisa tidak akan bisa jalan. Atau pesta, maka akan ada hujan dan seterusnya. Jadi kutukan, balas dendam itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Ya, bahkan akan terus berlanjut sampai beberapa keturunan. Maka mari saudaraku terkasih, Yesus datang yang mewakili Allah sendiri, yang menyatakan kehendak Allah, yang menyatakan nilai-nilai Allah bagi kita, nilai abadi, nilai kekal, dalam artian yang baik, yang indah, yang mulia, yang benar. Tapi ketika kutukan itu juga menjadi abadi, sampai kapanpun nggak akan selesai. Maka saya pernah bertanya pada salah satu marga itu, bagaimana sampai sekarang sebagai orang Kristen, bisakah mereka berdamai? Nggak bisa. Di dalam agama mereka pun ketika berbeda antara di dalam satu marga ini yang saling berbeda, saling mengutuk ini, nggak bisa selesai. Betapa dalam, betapa dahsyatnya, ya, betapa dalam dan betapa dahsyatnya sekali lagi kutukan, balas dendam, ya, tak akan selesai. Terjadi yang disebut dengan vicious circle. Maka mari kita belajar mengampuni, mari kita memasuki hati Allah, mari kita memakai Allah sebagai pegangan, bukan kepada pegangan dunia. Ingin balas dendam. Saya masih ingat ketika contoh dari seorang besar, Nelson Mandela, ketika di penjara selama 30 tahun, dia dikencingi oleh sipir itu, ya, penjaga penjara. Lalu ketika Nelson Mandela menjadi presiden, dia mengampuni pria itu, padahal pria itu sudah ketakutan. Pengampunan Yesus mengampuni dosa kita. Sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa. Itulah, mari kita gunakan sakramen yang membebaskan kita dari belenggu ketakutan, kecemasan, dan penderitaan. Semoga kita berani mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra,